Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Sosiologi di bab peranan lembaga sosial. Poin pertama adalah, apa itu lembaga sosial? Jadi, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas sosial untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Oke, poin kedua adalah proses penumbuhan lembaga sosial. Proses penumbuhan lembaga sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama secara terencana, yaitu dengan adanya rancangan-rancangan tertentu dengan suatu pemikiran yang matang serta dapat melakukan pengaturan terhadap individu atau kelompok. Lalu yang kedua secara tidak terencana, yaitu lembaga yang pada awalnya terbentuknya secara tidak sengaja dan berhubungan dengan pemenuhan pokok. Contohnya adalah lembaga ekonomi yang dapat mengatur serta mengawasi sirkulasi moneter dalam masyarakat yang berupa pasar atau lembaga ekonomi lainnya. Selanjutnya ada tipe-tipe lembaga sosial. Tipe-tipe ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan sudut fungsinya, yang terdiri dari 1. Ada operative institution, yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah regulative institution, yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penyebarannya. Tipe lembaga sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada general institution, yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Yang kedua adalah restricted institution, yaitu institusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Oke, selanjutnya ada tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang pertama ada approved atau social sanctioned institution, yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada unsanctioned institution, yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakatnya tidak mampu memberantasnya. Selanjutnya ada tipe lembaga sosial berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang pertama ada basic institution, yaitu institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dan yang kedua ada subsidiary institution, yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda pada masing-masing masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis institusi. Yang pertama ada institusi keluarga. Di sini ada proses terbentuknya keluarga. Yang pertama, berawal dari interaksi antara pria dan wanita, lalu interaksi itu secara berulang dan menjadi hubungan serius, lalu hubungan serius itu terjadi pernikahan, lalu terbentuk keturunan dan menjadi keluarga inti. Adapun tujuan dari pernikahan, yang pertama untuk mendapatkan keturunan, kedua, meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita. Dan yang ketiga, mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Dan yang terakhir, ada fungsi dari keluarga. Yang pertama ada fungsi pemberian status. Artinya, melalui pernikahan, seseorang akan mendapatkan status baru, yaitu sebagai suami dan istri. Yang kedua ada fungsi reproduksi. Artinya, dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya melalui keluarga. Yang ketiga ada fungsi proteksi atau perlindungan, yang artinya fungsi ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, sehingga anak-anak akan merasa aman dan terlindungi dari ancaman fisik maupun mental. Yang keempat ada fungsi sosialisasi, yang artinya keluarga berperan sebagai wadah sosialisasi primer dalam membentuk kepribadian anak. Yang kelima ada fungsi pengawasan sosial, yaitu tiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab menjaga nama keluarga. Dan yang keenam ada fungsi afeksi, yang artinya di dalam keluarga diperlukan kehangatan kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral. Yang kedua, ada lembaga pendidikan. Di sini ada fungsi pendidikan secara manifest dan fungsi pendidikan secara laten. Untuk fungsi pendidikan secara manifest, yang pertama adalah membentuk kepribadian,
2. Menciptakan warga negara yang patriotik. 3. Meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri. 4. Memperkaya kehidupan. 5. Merangsang partisipasi demokrasi. 6. Melestarikan kebudayaan. Dan yang ketujuh, membantu mencari nafkah. Sedangkan fungsi pendidikan secara laten yang pertama adalah mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan. 2. Mempertahankan sistem kelas sosial. Dan yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Lalu yang ketiga ada lembaga ekonomi. Di sini, fungsi lembaga ekonomi yang pertama adalah memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Dan yang ketiga, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Adapun struktur lembaga ekonomi, yang pertama ada sektor agraris. Sektor agraris ini meliputi sektor pertanian seperti sawah, perladangan, perikanan, dan peternakan. Gathering atau pengumpulan adalah proses pengumpulan barang atau sumber daya alam dari lingkungannya. Yang kedua ada sektor industri yang ditandai dengan kegiatan produksi barang. Dan yang ketiga ada sektor perdagangan. Aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen, yaitu proses pembagian barang dan komoditas pada subsistem-subsistem lainnya. Dan yang terakhir ada unsur lembaga ekonomi. Yang pertama ada pola perilaku, meliputi efisiensi penghematan, profesionalisme, dan mencari keuntungan. Yang kedua, budaya simbolis, meliputi merek dagang, hak paten, slogan, lagu, dan komersial. Yang ketiga ada budaya manfaat, meliputi toko, pabrik, pasar, kantor, belangko, dan formulir. Yang keempat ada kode spesialisasi yang meliputi kontrak lisensi, kontrak monopoli, akte, dan perusahaan. Dan yang kelima ada ideologi, meliputi liberalisme, tanggung jawab manajerial, kebebasan berusaha, dan hak buruh. Selanjutnya ada lembaga agama. Di sini ada fungsi manifest lembaga agama. Yang pertama doktrin, yaitu pola keyakinan yang menentukan sifat hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Yang kedua ada ritual, yaitu aturan yang melambangkan doktrin dan mengingatkan manusia dengan doktrin tersebut. Dan yang ketiga, seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut. Lalu ada fungsi laten lembaga agama. Pertama, menggerakkan dan membantu manusia untuk hidup. Dan yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat yang menjadi ciri dan inti persatuan dan kesatuan. Lalu ada lembaga politik. Di sini, fungsi lembaga politik adalah 1. Mengembangkan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif. 2. Melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. 3. Menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga masyarakat sehubungan dengan kepentingan tertentu dari warga masyarakat yang bersangkutan. 4. Melindungi warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain. Dan yang kelima, menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan seterusnya. Lalu ada peran dan fungsi lembaga. Di sini ada pengendalian sosial formal. Yang pertama ada kepolisian, yaitu aparat resmi pemerintah untuk menertibkan keamanan. Salah satu tugas polisi adalah memelihara ketertiban masyarakat. Dan yang kedua adalah pengadilan. Pengadilan ini memiliki unsur-unsur yang saling berhubungan dengan hakim, jaksa, panitera, polisi, dan pengacara. Pihak ini bertugas menyelenggarakan pengadilan terhadap orang yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pengendalian sosial informal. Yang pertama ada tokoh adat, yaitu pihak yang berperan menegakkan aturan adat disebut tokoh adat. Tokoh adat ini berperan dalam membina dan mengendalikan sikap tingkah laku warga masyarakat. Yang kedua ada tokoh agama, yaitu orang yang memiliki pemahaman luas tentang agama. Dan yang ketiga ada tokoh masyarakat. Jadi tiap orang yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan masyarakat disebut dengan tokoh masyarakat. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Sosiologi di bab peranan lembaga sosial. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.